Halo semuanya, selamat siang. Wah, gimana nih teman-teman? Sudah pada makan siang? Wah, senang sekali nih hari ini, siang ini, Rabu 8 Februari 2023. Kembali lagi bersama saya Titi, akan memberikan informasi-informasi menarik pada hari ini tentunya. Dan senang sekali nih hari ini kita mempunyai narasumber yang sangat-sangat menarik. Yuk teman-teman, yuk bisa di absen dulu nih teman-teman dari kota mana? Dan apakah teman-teman sudah mengambil ujian TOEFL ITP? Oke, yuk teman-teman juga nih yang belum join live pada siang hari ini, segera join dan ajak teman-temannya untuk segera bergabung karena hari ini kita akan berbicara atau membagikan informasi yang sangat menarik dengan Kak Muhammad Ahkam Arifin. Yuk, dari Pekanbaru halo, dari Goa halo. Nah teman-teman, jangan khawatir kalau misalkan teman-teman juga belum bisa join live hari ini atau yang kemarin. Teman-teman juga bisa langsung cek di Instagramnya @ayaif_jakarta. Wah, bagus Bu Iya sudah mengambil ujian TOEFL ITP. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membagikan informasi dengan tema tips raih skor TOEFL ITP secara maksimal, dan saya akan mengundang narasumber yaitu Muhammad Ahkam Arifin. Oke, sebelum saya invite Kak Ahkamnya, saya akan membacakan sedikit bio tentang Kak Ahkam nih. Muhammad Ahkam Arifin merupakan Fulbright Awardee, yaitu PhD students di Washington State University USA, dan juga penerima beasiswa LPDP di University of Melbourne, Australia. Selain itu, Kak Ahkam itu adalah lecturer in English Teaching Department di Institut Parahikmah Indonesia Makassar, teaching staff at Language Center di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, English teacher di Fulbright Institute Makassar, dan juga founder dan teacher di Edinmel Online English Course. Oke nih, karena tadi saya juga sudah membacakan bio singkatnya, langsung saja nih kita invite Kak Ahkamnya. Oke, Kak Ahkam, are you ready? Sebentar ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sambil menunggu kita menginvite Kak Ahkam, mungkin teman kalau komentar. Oke, halo Kak Ahkam, sudah bisa bergabung? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk, Kak? Masuk Kak, aman Kak. Iya, Halo siap. Kak Ahkam, apa kabar Kak? Baik. Alhamdulillah. Oke, saat ini Kak Ahkam sedang di mana nih Kak? Sekarang di Pullman di Amerika sekarang. Wah, nah kalau di Indonesia sekarang jam 14.04, di sana jam berapa Kak? Sekarang jam 11 malam di sini. Wah, jam 11 malam, waktunya udah tidur ya Mas ya. Terima kasih loh, Ya, Ahkam oke. sudah memberikan waktunya nih untuk membagikan informasi menarik ke teman-teman nih. Siap. Oke, Kak Ahkam mungkin mau say hi dulu nih ke teman-teman. Silahkan. Ya, ini saya lihat ada berapa siswa saya ini di Fulbright Institute juga, di Edinburgh juga ini. Oke, So, welcome, Kak. Ya, Oke, Kak Ahkam. Tadi kan saya juga sudah membacakan secara singkat nih bio-nya Kak Ahkam. Bahwa Kak Ahkam ini kan penerima beasiswa Fulbright dan juga LPDP nih Kak. siap. Nah, dan kita ketahui nih salah satu syarat dari penerimaan beasiswa tersebut adalah eh, melaksanakan atau mengambil ujian TOEFL ITP. Siap. Betul. Oke, Ini ya. kapan terakhir Kak Ahkam mengambil ujian TOEFL ITP? Dan kalau boleh dikasih tahu nih ke teman-teman berapa sih hasilnya yang terakhir Kak Ahkam mendapatkan? Saya tes aktif itu berapa kali ya? 1, 2, 3. 3 kali yang saya ingat.
terakhir Januari 2020, 2 tahun lalu berarti sekarangnya sudah ya. Skor saya waktu itu dapat 650 Kak kemarin. Wow, 650. Wah, mendekati perfect ya Kak ya. Ya sayangnya nggak sampai ya. Nah, dengan itu nih Kak, karena kita tahu nih nilai skornya Kak Ahkam itu 650. Dan kita mengundang Kak Ahkam nih untuk membagikan tips and trick ke teman-teman nih gimana sih nih untuk mendapatkan nilai atau skor TOEFL ITP secara maksimal nih Kak. Sebelum kita ke tips and tricknya nih, saat mengambil ujian TOEFL ITP nih Kak, ada nggak sih kesulitan yang Kak Ahkam dapatkan? Iya, tentunya ada ya tentunya. Karena kan biasanya kan, sorry, ini tidak tentu tes IPP ya. Yap. Oke, jadi kalau proses ITP itu kan dia butuh waktu sebenarnya belajarnya. Saya pribadi tes pertama saya itu tahun 2011 kayaknya deh. Saya semester 3 waktu itu. Skor saya waktu itu masih prediksi, belum ITP yang ini ya, yang official ya gitu. Skor saya waktu itu di 430 gitu ya. Itu pun waktu itu saya belajarnya, belajar ada memang beberapa buku basic bahasa Inggris dan ada buku grammar tertentu ya, buku Betty Azar gitu yang saya pelajari. Setengah waktu saya pelajari itu. Setengah itu buku grammar ya. Skor saya 430, kemudian saya lanjut untuk mempelajari buku TOEFL khusus gitu. Kan ada kan sekarang sudah umum itu di Indonesia, banyak di Shopee saya gitu ya. Buku Longman gitu ya. Ada yang buku Longman itu yang umum bisa digunakan. Waktu itu saya pakai dan saya dapat skor 530 waktu itu. Ya. Dan setelah saya baca-baca waktu itu saya mau daftar S2 ya, Fulbright, itu kan skornya 550. Jadi setelah saya baca-baca referensi lagi di Google gitu ya, cari beberapa informasi, ternyata untuk skor yang maunya 4550 ke atas, bahkan 600 itu setelah longmin kita loncatnya ke Baron gitu. Jadi waktu itu saya fokuskan diri saya untuk belajar buku itu, tamatkan, kemudian dapat skor itu 550 waktu itu ya, masih 2013 untuk daftar S2 waktu itu. Nah kan kemarin yang 650 itu kan untuk S3 itu. Jadi gitu ya, tentunya benar kesulitan gitu. Cuma belajar gitu, fokus. Wah, sangat menarik nih Kak. Kita langsung nyambung aja nih Kak ya. Ya, Nah, sekedar informasi juga nih untuk teman-teman bahwa di tanggal 13, 15, dan 17 Februari, Kak Ahkam ini akan membuka kelas bersama IAIF untuk belajar atau untuk gimana sih nih kita mendapatkan skor ITP secara maksimal. Oke, itu ada di 3 kali pertemuan ya Kak ya, di tanggal 13, 15, dan 17 Februari di jam 2 siang sampai jam 3 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya teman-teman bisa ikuti secara gratis, namun kuotanya terbatas. Jadi teman-teman setelah IG Live ini terus buka Instagram IAIF karena nanti kita akan membagikan link untuk pendaftarannya. Oke, Kak Akam, ya, menyambung tadi kita akan membuka kelas nih Kak. ya. Bisa ngasih nih kasih tips and trick secara general aja nih, bahwa kan ada 3 skill nih yang diuji di TOEFL ITP nih Kak. Mungkin bisa dikasih bocoran atau tips and trick secara general aja nih ke teman-teman. Apa sih yang harus kita pelajari, apa sih yang harus kita persiapkan? Ya, betul ya. Ini masih tips umum ya. Nanti kan yang lincinya kita buka kelas masing-masing ya. Jadi niatnya itu masih buka listening 1 jam, structure 1 jam, dan reading 1 jam ya. Nanti yang spesifik. Nah untuk umum kan untuk structure itu ya. Jadi saya mulai structure dulu, kemudian saya pindah ke listening, nanti terakhir reading gitu. Nah untuk structure kan di TOEFL ITP itu mereka mengujikan banyak materi sebenarnya gitu ya, banyak topik gitu. Bahkan pengalaman saya sebagai pengajar itu 60 plus itu topik yang mereka ujikan. Jadi diganti-ganti kan dari 40 soal itu sebenarnya mereka mengujikan topik yang berbeda-beda gitu. Jadi bayangkan 60 topik yang harus dikuasai gitu. Jadi banyak sekali kan. Nah, jadi memang siswa harus tahu 60 yang tadi buku saya sebutkan ya, buku Longman gitu, buku Byron, kemudian banyak kan juga buku ITS gitu ya, yang resmi gitu, yang dari ITS langsung. Jadi teman-teman bisa pelajari itu, memang harus pelajari mengikuti 60 gitu tipsnya gitu. Dan itu memang Oke, butuh waktu Kakak, ya. sebentar.
Mohon maaf Kak Ahkam, mungkin Ya, suaranya bisa agak dikeraskan karena ada yang berkomentar nih bahwa suara Kak Ahkam tuh agak kekecilan. oh kecilan ya. Mungkin bisa agak, Nah kalau iya. begini sudah keras nggak? Tambah keras nggak suara saya kalau begini dekat gini? Yang Gimana? Kalau saya sih aman sih ya Kak. Gimana teman-teman? Jadi nanti kalau misalkan nanti teman-teman masih kurang terdengar atau Kak Ahkam suaranya masih kecilan, teman-teman bisa bantu infokan di kolom komentar ya. Oke Kak Ahkam silahkan ya dilanjut. biasanya kalau misalnya suara kecil atau mungkin kecepatan gitu. Jadi gitu, jadi memang ada 60 topik yang dipelajari dan memang teman-teman harus pelajari itu. Dan biasanya kalau kita lihat di ini ya di buku-buku TOEFL gitu atau mungkin teman-teman ikut kursus itu kan ada langkah tertentu gitu ya, ada step-stepnya gitu. Jadi kalau teman-teman belajar lepas begitu, boleh jadi mungkin materi yang didapatkan di YouTube atau di Google itu sebenarnya dia sudah level anggaplah mungkin di tanggal 50 gitu. Tanggal 1 sampai 40 mungkin nggak pernah dilewati kan gitu. Jadi harus berproses gitu ya, harus pelajari gitu. Nah, daftar materi itu 60 topik itu nanti kita akan bahas lebih sedikit rinci nanti yang di 60 menit itu ya nanti Kak ya. Nah, itu untuk struktur gitu ya. Nah, kalau untuk listening itu kan tentunya kebiasaannya. Kita kan Indonesia ya wajar lah kita kurang istilahnya kurang exposure gitu ya. Kurang terbiasa mendengarkan bahasa Inggris ya tentunya ya, listening itu. Tapi kan sekarang sudah banyak YouTube kan gitu. Sudah banyak video di YouTube, bahkan kalau perlu langsung pakai radio juga. Saya pribadi waktu itu tips saya ya untuk listening itu ke radio gitu. Jadi saya dengar radio hampir kayak tiap hari lah waktu itu. Dan itu sangat-sangat membantu gitu. Jadi sebenarnya kadang yang saya rasakan ya, kadang sebenarnya kosakata yang mereka gunakan ya di audio gitu di suara itu sebenarnya kosakata umum kok. Kita bisa tahu, cuman karena kebiasaan kita nggak biasa dengarkan listening ini ya bahasa Inggris, kadang fokus kita itu mudah gitu terkacaukan gitu ya, terganggu gitu. Jadi biasakan listening itu tentunya satu ya untuk tips listening umumnya, dengarkan video, dengarkan YouTube, nonton film. Nah ini tips ya, kalau nonton film itu kalau mau dikuatkan di listeningnya itu jangan pakai subtitle. Ini kebiasaan kita kan, Hmm. Indonesia kan pasti pakai subtitle gitu. Kalau pakai subtitle itu kuatnya di reading, karena saya nggak tahu ya, yang saya baca itu manusia itu terutama laki-laki ya katanya laki-laki itu sulit untuk multitasking gitu atau otak manusia lah secara umum katanya kita itu fokusnya ke satu jadi keluar subtitle biasanya kita nggak fokus ke listeningnya kita fokus ke membaca subtitlenya kan jadi kosakatanya meningkat mungkin di readingnya oke gitu tapi di listeningnya lemah gitu jadi confidence saja bahkan ada penelitian yang baru saya baca beberapa minggu lalu di sini itu siswa yang kalau nonton video gitu ya nonton film gitu tanpa subtitle itu punya confidence lebih tinggi gitu dengan bahasa Inggrisnya. Jadi teman-teman biasa kan nanti nonton uh, uh, film yang non subtitle gitu ya. Itu satu untuk itu kedua ya. Kemudian juga di ini ya pengalaman saya ngajar TOEFL belajar gitu tentunya hampir 50% dari soal listening itu dia menggunakan idiom gitu. Hampir bukan hampir gitu 50% ke atas bahkan. Nah, idiom itu kan kalau kita cari di Google itu kan banyak sekali kan buku-buku tentang idiom dan bahkan mungkin saking banyaknya itu ribuan gitu bahkan kan bingung kita ini yang mana dong mau kita pelajari kan susah gitu ya. Nah tipsnya itu ya kita memang harus biasakan banyak praktis di soal-soal TOEFL langsung jadi kita bisa tahu oh ini loh idiom-idiom yang biasa diujikan gitu. Atau mungkin nonton video kalau teman-teman nonton film gitu film yang kan film American based ya tentunya American movies gitu itu idiom-idiom yang mereka gunakan itu juga nanti diujikan di ITP gitu jadi sebenarnya itu juga kok diujikan ada berapa gitu dan saya punya sendiri punya blog ya saya sebut ya blog saya punya blog yang di blog saya itu saya sudah daftar saya tulis beberapa puluhan kayaknya itu ya, bisa belajar ya jadi teman-teman nanti bisa cek ke situ nanti kalau perlu nanti saya share kan gitu jadi diam kemudian nah kadang juga sebenarnya kosakata yang di listening itu kan bukan kadang memang kosakata di listening itu mereka usahakan kosakata yang masuk level intermediate gitu beda dengan di reading kalau reading itu memang advance itu kosakata yang tinggi sekali kan memang beda gitu nah listening itu kadang kosakatanya agak rendah kita tahu gitu kalau kita baca langsung ya tapi ketika listening kan susah gitu nah tipsnya untuk teman yang eh, jadi kalau misalkan sudah belajar TOEFL ITP, kemudian dapat audionya, usahakan dapat transkripnya ya. Kan kalau teman-teman beli bukunya gitu ya, buku yang resmi tes misalkan, itu kan pasti ada transkripnya kan diperlihatkan gitu. Nah, usahakan pahami semua kosakata yang digunakan transkrip itu. Karena kosakata itu termasuk kosakata dasar, jadi memang harus dihafal gitu ya. Itu ya. Jadi
hafal itu kosakatanya yang dari transkripnya. Nah, sekarang kita pindah ke reading ya. Itu listening tadi. Untuk lebih spesifiknya nanti bagaimana contoh idiomnya, cara menjawab part A, part B dan C nanti kan di Zoom kita selanjutnya kayak untuk listeningnya 60 menit gitu. Itu tadi umum gitu. Nah, untuk reading, nah ini reading termasuk menarik ya. Saya pribadi ya, dan saya lihat teman-teman saya di Indonesia gitu, waktu saya satu, kita nggak punya budaya membaca emang kayak, nggak biasa ya membaca emang. Kalau saya lihat di sini teman-teman yang di sekolah saya di sini di US ya, Amerika gitu, mereka memang kayaknya dari SMP SMA dibiasakan membaca deh gitu. Kalau kita, aduh, enggak ya, kita nggak biasa membaca gitu. Jadi memang Halo Kakak. kalau suara saya masuk Kak. Kak, sepertinya tadi jaringannya Oh, sorry agak putus tadi ya. melemah ya. Iya, Iya, kayaknya betul. wifi saya tiba-tiba hilang ini, Kak. Kenapa wifi kampus? Oke. Bagaimana, Kakak? Apakah sudah stabil? Oke, teman-teman sambil menunggu Kakak. Halo, Kakak. Halo, halo. Suara saya jelas, Kak? Oke, Oh, Kak, apakah jaring sudah stabil jaringannya? aman sih, Kak, so far. Gimana, aman nggak? Oh, oke, mungkin mungkin boleh diulang kembali nih Kak yang sudah mendekati terakhir tadi. Yang Soalnya karena reading kan ya? tadi sinyal sempat terputus tuh dan teman-teman juga mungkin belum tidak terdengar Oke, saya ulangi untuk karena reading ya. jaringan. Mhm, ya, Oke. betul waktu yang reading. Oke. Nah, readingnya tadi saya bilang kita tidak punya budaya membaca ya memang ya. Jadi kita, eh, nah, di soal reading TOEFL itu, yang mereka ujikan itu sebenarnya secara umum ya, tentunya nggak 100% itu tentang topik-topik yang terkait dengan Amerika memang gitu. Sejarahnya Amerika, agricultural method di Amerika, tribe suku-suku Amerika gitu ya, yang dulu gitu ya, suku aslinya gitu, atau tentang handcraft gitu ya, tentang agriculture, tentang history. Pokoknya memang secara umum ya rata-rata terkait dengan Amerika gitu ya, jadinya gitu. Nah, waktu saya pribadi, kesulitan saya waktu itu ya. Kadang ketika saya mendapatkan topik itu, misalkan waktu saya ingat sekali, glasier. Pas saya lihat judulnya, aduh saya nggak tahu apa itu glasier. Ingat ya, waktu saya kan baru belajar ya waktu itu, saya nggak tahu apa itu glasier. Jadi, glasier aja mungkin yang banyak orang anggap umum. Saya pribadi kan nggak tahu apa nih glasier, nggak bisa baca ya. Jadi betul-betul struggle untuk pahami reading itu. Nah, tips saya karena waktu itu ya setelah saya kerja soalnya itu praktis di rumah ya, saya langsung YouTube aja cari glasier itu apa sih gitu ya. Oh, ternyata glasier itu es gitu ya, es membeku gitu yang sudah mencair gitu, es besar gitu ya, ice mas lah istilahnya gitu. Nah, kemudian selain glasier, saya ingat juga dapat masalah pot gitu, masalah handcraft ya, masalah kesenian gitu. Ya. Kerajinan tangan ya. Saya kan pribadi nggak biasa juga hal-hal begitu. Jadi saya Google lagi, saya YouTube lagi, saya pelajari ilmu umum gitu. Nah seperti itu. Jadi teman-teman kalau misalkan practice reading dapat topik yang nggak biasa bagi kita ya, itu langsung Google aja, langsung YouTube kan sekarang enak sekali kan YouTube langsung lihat gambaran oh gini loh yang dibahas, ini gini loh. Nah biasanya kalau kita sudah punya background knowledge ya istilahnya dengan reading itu pasti sangat beda itu ya. Bahkan dalam teori pengajaran bahasa ya di jurusan saya kita sebagai guru itu diminta untuk mengaktifkan background knowledge-nya siswa gitu ketika kita mau mengajar reading gitu. Karena ketika mereka tahu tentang topik itu, punya pengetahuan dasar, oh ini tentang ini, tentang ini. Nah, itu biasanya akan beda gitu. Sangat mudah mereka memahami reading. Jadi, sebenarnya kadang bukan karena kosakata kita rendah ya, atau mungkin karena ya kebiasaan kita membaca, tapi juga memang topiknya gitu ya. Itu sangat berpengaruh gitu. Nah, di reading itu kan nanti teman-teman kita di Zoom itu akan lebih bahas ini ya secara rinci jenis-jenis reading itu kita harus pelajari gitu. Jadi kemarin ya tes TOEFL saya IBT ya kurang lebih mirip dengan ITP ya gitu ya.
Saya 2 kali tes kemarin di sama Fulbright di Yale langsung gitu, tes IBT ya internet based, tapi readingnya agak mirip kok. Saya memainkan teknik reading itu agak beda antara tes pertama saya dan kedua gitu. Nah nanti saya pelajari gitu, saya nanti jelaskan tekniknya gimana gitu. Nah skor saya waktu itu yang pertama itu 224 atau 25 dari 30 maksimal kan IBT ya readingnya. Yang tes kedua waktu itu saya mengganti teknik saya, itu skor saya 29 gitu, out of 30 gitu. Jadi hampir maksimal kan untuk reading ya waktu itu. Nah, dari situ kita lihat oh ternyata teknik dalam reading itu sangat membantu gitu ya. Jadi nanti ini akan kita pelajari misalkan main idea gitu. Karena siswa bilang main idea susah. Padahal main idea itu termasuk mudah loh. Main idea itu kalau kita tahu tekniknya itu gampang sekali dalam dalam 1 menit 2 menit kita langsung tahu jawabannya. Oh ini jawabannya, ini caranya. Nah itu kita akan pelajari ya. Nah, kemudian juga misalkan inference question yang waktu saya itu pribadi yang susah ya, waktu saya baru belajar itu inference question, pertanyaan yang tidak eksplisit langsung ada di bacaan. Nah itu biasanya susah kalau misalnya kita tidak tahu tekniknya. Kadang ada siswa misalkan dia nggak tahu ini soalnya kira-kira dibahas di baris berapa gitu. Nah padahal ada tekniknya. Kalau kita tahu ini soal akan dibahasnya di baris tertentu. Kalau kita tahu di baris tertentunya, dan itu cuma teknik, bukan kosakata kita yang harus kuat, itu biasanya agak mudah gitu. Karena saya lihat ya TOEFL itu cenderung menggunakan daftar kosakata yang tidak terlalu kuat dengan sinonim gitu. Kalau kita dapatkan kosakata yang mirip dengan baris di mana dibahas itu biasanya itu juga jawabannya secara umum gitu ya. Nah itu yang umum Kak. Nanti kita akan pelajari secara rinci lagi di Zoom gitu. Begitu Kak tips umumnya. Nah, tadi wah ini baru tips and trick secara umumnya aja tuh sangat menarik ya, Kak. Jadi nih untuk teman-teman jangan lewatkan kelas belajar untuk mendapatkan hasil atau skor TOEFL ITV secara maksimal bersama Kak Akam dan IAIF di tanggal 13, 15, dan 17 Februari di jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dan setelah IG Live hari ini, terus cek Instagramnya IAIF karena kami segera akan memberikan link pendaftaran untuk mengikuti kelas belajar untuk mendapatkan maksimal skor TOEFL ITP. Oke, terima kasih Kak Akam tips and triknya. Tadi kan kita berbicara mengenai tips and trik secara umum mengenai TOEFL ITP nih Kak. Ya. Nah, ada nggak sih teknik khusus atau teknik belajar yang seperti apa agar kita bisa mendapatkan skor TOEFL ITP yang baik gitu Kak? Yang efektif. Oh, berarti lebih ke time management mungkin Kak ya. Ya, kalau saya pribadi waktu itu lebih ke time management ya. Jadi kan saya ingat sekali waktu semester ini ya, semester 1, semester 2 gitu. Saya waktu itu kan belum pernah kepikiran kan untuk keluar negeri ya, gitu ya, untuk studi luar negeri gitu. Semester 1, semester 2 waktu itu, liburan setelah semester 1, saya tiba-tiba kebetulan lagi pulang kampung waktu itu lagi di kampus, lagi buka-buka website kampus, tiba-tiba saya dapat artikel yang ternyata ada senior saya 3 orang ya, yang keluar negeri gitu. Saya kan orang kampung gitu. Jadi saya nggak tahu gitu ya tentang oh banyak loh ternyata orang keluar negeri studi gitu ya. Jadi waktu itu saya wah ternyata ada ya senior saya keluar negeri gimana caranya ini. Jadi saya penasaran gitu kan. Nah setelah saya masuk semester 2 kebetulan ada beberapa dosen. Waktu itu Prof Azhar beliau termasuk ini ya Fulbright Award juga alumni gitu. Dia biasanya membagi tentang beliau biasa membagi tentang pengalaman di luar negeri gitu. Kemudian ada juga Prof. Hamdan yang sekarang Rektor UIN Alauddin di Makassar. Beliau juga masuk di kelas kami untuk ingatkan tentang beasiswa. Dan ada juga Pak Dr. Muiz, masuk beberapa pokoknya alumni luar negeri itu setelah masuk kelas. Satu hal yang saya tanggap waktu itu. Mereka kuncinya seakan-akan kuncinya semua ini ya itu bertumpu ke ITP waktu itu. Bahkan Pak Muiz ya Dr. Muiz sempat bilang ke kelas kami, kalau kalian sudah dapat skor 500, datang aja ke saya gitu. Seakan-akan kalau kita sudah dapat skor TOEFL ITP 500 itu sudah auto keluar negeri gitu ya. Seakan-akan gitu kan. Jadi ya gitu ya, 500 atau 550 ya. Waktu itu kan 500 ada berapa siswa kan, beasiswa kan yang untuk bisa gitu. Nah, setelah saya tahu bahwa kuncinya itu ITP, saya mulai buat langkah-langkah gitu kan. Jadi saya mulai list beasiswa yang bisa saya daftar ya. Karena kan banyak beasiswa kan, ada AAS, ada Fulbright, ada LPDP, ada MORA untuk Kementerian Agama, ada Dikti mungkin, ada Erasmus, ada Chevening, ada membuat kuso gitu kan banyak sekali. Nah, tapi kan tidak
semua beasiswa ini itu mereka bisa mensyaratkan ITP gitu ya. Misalkan kayak Stunet. Stunet itu mereka mulai dari 2012, 2013 sudah berubah kebijakannya. Dulu masih terima ITP, sekarang sudah minta IBT gitu ya. Waktu saya lulus mereka sudah minta IBT, Chevening juga sudah minta IELTS atau IBT, Erasmus pun demikian. Tapi syukurnya masih ada beberapa beasiswa waktu itu yang terima ITP gitu. Misalkan Fulbright sampai sekarang membuka kursus ke Jepang sampai sekarang masih ITP, AS juga ITP, Mora juga Kementerian Agama ya, itu sampai sekarang masih ITP. Jadi saya pribadi langsung targetkan, oh saya selesai saat itu harus dapat skor 550 gitu. Untuk S2, kalau AS kayaknya 500 deh, Mora juga masih 500 waktu itu. Jadi saya targetkan 550 karena saya sangat mau waktu itu belum berat gitu ya. Jadi belajar saya waktu itu memang Kak, kan saya awal tadi bilang saya belajarnya longman dulu. Jadi belajarnya itu saya memang niatkan per hari gitu, per chapter gitu ya. Gitu. Jadi satu chapter pokoknya dalam hari ini saya punya target satu chapter, besok lagi satu chapter, besoknya lagi satu chapter. Jadi per hari gitu. Kan setelah itu saya biasanya reward diri saya gitu. Kan beasiswa ini kan motivasinya kan agak cepat turun gitu. Saya kan orangnya suka main game kayak saya. Jadi tipe orang suka game. Jadi game bagi saya itu reward gitu. Setelah saya belajar saya biasanya main game gitu. Nah, teman-teman saya lihat ada juga yang mungkin setelah belajar rewardnya mungkin nonton film, atau mungkin keluar jalan-jalan, atau mungkin makan-makan. Jadi harus ini ya, harus memang punya goal setiap hari yang kita kayak semacam kita wajibkan ke diri kita gitu ya, bahwa saya harus selesai itu. Kalau nggak selesai, buat bagaimana diri kita itu kayak seakan-akan ada beban gitu, nggak tenang aktivitas kita selama hari itu kalau misalkan target itu nggak sesuai. Jadi targetkan satu chapter. Jadi kalau misalkan longman mungkin ada sekitar anggaplah 20 chapter. Oh, dalam satu bulan sudah tamat buku ini gitu ya kalau per chapter gitu Kak. Jadi lebih ke time management sebenarnya tipsnya. Wah, terima kasih banyak nih Kak Afkam nih sudah membagikan tips and trik secara general dan teknik belajar yang efektif nih. Oke, Kak Afkam kan tadi sudah seperti yang diinfokan nih bahwa Kak Afkam itu di tahun 2016 dan di tahun 2018 sebagai LPDP URDI. Betul kan Kak? Oke, tapi hari ini kita tidak akan membahas mengenai itu, tapi nanti Kak Ahkam akan membagikan ceritanya sebagai penerima beasiswa dari LPDP di hari Jumat, tanggal 10 Februari 2023. Kak Ahkam akan membagikan ceritanya di jam 2 siang bagian Indonesia, waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kak Ahkam, untuk teman-teman yang mengikuti sesi webinar pada hari Jumat, akan ada 5 voucher ITP yang untuk teman-teman yang mengikuti sesi webinar di hari Jumat nanti nih Kak Ahkam. Dan jangan lupa untuk mengikuti kelas untuk belajar TOEFL ITP, yaitu kelas intensif 3 session TOEFL ITP bersama Kak Ahkam di tanggal 13, 15, dan 17 Februari 2023 yang teman-teman nih bisa daftar sekarang di bit.ly virtual class TOEFL ITP. Jadi teman-teman bisa langsung daftar sekarang karena kuotanya akan terbatas. Dan di hari Jumat itu kita akan mengadakan webinar yang bertemakan sukses meraih beasiswa LPDP 2023. Oke, jadi teman-teman jangan lewatkan webinar di hari Jumat dan juga kelas session untuk mendapatkan hasil skor maksimal dari TOEFL ITP. Kak Akam senang sekali rasanya siang ini, meskipun di sana malam ya Kak ya. Ya, betul. Sudah sangat memberikan informasi yang sangat menarik dan juga sudah semangat nih membagikan informasinya. Kita tunggu di hari Jumat ya Kak untuk membagikan kisahnya sebagai penerima beasiswa LPDP. Dan teman-teman jangan khawatir karena IG Live pada siang hari ini informasi yang sudah diinformasikan oleh Kak Akam akan kami upload di Instagramnya IAIF Jakarta. Jadi teman-teman bisa langsung cek saja nanti di Instagramnya IAIF Jakarta. Oke Kak Akam, terima kasih banyak untuk siang ini. Selamat malam Kak Akam. Bye-bye Kak Akam. Baik Kak, saya out ya. Terima kasih Kak Akam. Oke teman-teman, terima kasih sekali teman-teman sudah
bergabung bersama kami pada sharing session pada hari ini. Untuk teman-teman yang menanyakan link atau sebagainya, teman-teman bisa ikut saja kelasnya, kelas untuk bagaimana sih meraih TOEFL ITP secara maksimal. Teman-teman bisa ikut kelasnya di tanggal 13, 15, dan 17 Februari 2023. Nanti teman-teman bisa langsung cek linknya di post Instagramnya IIF Jakarta. Dan jangan lupa untuk mengikuti sesi webinar di hari Jumat tanggal 10 Februari jam 2 siang dengan tema sukses meraih beasiswa LPDP 2023 yang tentunya kami akan membagikan 5 voucher TOEFL ITP untuk teman-teman yang sudah mengikuti sesi webinar di hari Jumat. Kan kapan lagi nih teman-teman bisa mendapatkan voucher TOEFL ITP, bisa mengikuti ujian TOEFL ITP secara gratis dengan hanya mengikuti webinar di hari Jumat. Oke, terima kasih teman-teman. Senang sekali rasanya saya Titi bisa menemani siang hari teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.